Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdullah Al-Faruq di channel AM Faruq. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, lanjutan daripada proyek kita, yaitu proyek Firebase. Jika kemarin kita sudah membuat video tentang tutorial verifikasi email, pada video kali ini kita akan membuat video cara mereset ataupun mengganti password baru ya teman-teman. Mungkin kan ada di sini teman-teman. Saya perlihatkan dulu di activity login. Sini ada yang namanya forgot your password. Apabila kita sudah register namun kita lupa password kita bisa mengklik ini teman-teman. Dia akan mengarahkan kita ke activity yang bisa mereset dan bisa mengganti password baru kita teman-teman. Kita bisa mereset password dan mengcreate password baru teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorial saya teman-teman. Di sini saya sudah membuat projectnya teman-teman. Yang paling pertama itu di kelas Java di Java ini teman, di paket Java. Di sini teman, kita menambahkan satu activity lagi di sini di configure ini teman, di package yang ini teman-teman. Kita menambahkan satu activity lagi, namanya itu reset password activity yang dalam bentuk empty activity teman-teman. Teman-teman bisa pakai nama apa saja, mungkin bisa activity change password atau apa teman-teman, itu terserah teman-teman aja. Di sini kemudian kita ada yang namanya layoutnya, yaitu di XML-nya activity reset password. Di sini saya sudah buat seperti itu teman. Pertama di sini kita menggunakan relative layout. Dalam layout ini kita menggunakan background ini bersama seperti latar background pada aplikasi kita atau proyek kita. Kemudian ada padding 35 dp, luas ini dalamnya 35 dp teman-teman. Oke. Teman-teman dari ini. Kemudian di dalam relative layout saya menemukan image view yang ini teman-teman. Teman-teman di sini menemukan image view yang ini teman-teman, yang ini. Kemudian dalamnya itu ada ID. Kenapa ada ID? Yang paling utama teman-teman perhatikan, jika kita menggunakan relative layout itu kita wajib menggunakan ID sebagai alat ukur untuk penempatan per itemnya teman-teman. Seperti image view itu ID sebagai penentunya, ID dari text view ini akan menjadi penentunya nanti dimana diletakkan text view ini teman-teman. Oke. Kemudian untuk text image view itu kita menggunakan layoutnya match parent dan hacknya web content. Kita menggunakan margin bottom 1 dp aja teman-teman. Margin bottomnya dia dari sini tuh hanya 1 dp aja. Kemudian dengan durable-nya itu yang ini teman-teman, durable yang diambil dari durable dari sini yang gambar ini teman-teman. Kemudian di sini ada text view teman-teman yang dengan ID text 1 di sini. Kemudian dengan layout width-nya match parent, hacknya web content, dengan dia berada ini teman-teman. Fungsi dari ID itu sebagai teman-teman pengatur jarak atau pengatur ke tempat daripada konteks ini teman-teman, konten ini. Oke, teman. Kita tadi di sini untuk yang kita menggunakan layout margin top yaitu 7 dp. Kemudian font family yaitu diambil dari font ini teman-teman dengan nama Cloud yang ini teman-teman, font family-nya yang Firestore. Kemudian kita menggunakan Android Gravity Center biar itunya konteksnya itu ke tengah teman-teman. Terus kita menggunakan text color yang ini untuk kode warna putih ya teman-teman, kode warna putih yang F-nya ada 4 begini teman-teman. Kemudian untuk text dash-nya kita menggunakan 45 dp teman-teman. Kemudian di dalamnya itu di bawah text view kita menggunakan Android Car View yang widget Car View yang untuk ini teman-teman. Kemudian inside atau di dalam daripada Car View ini kita menggunakan linear layout. Linear layout-nya itu dengan orientasinya vertikal. Kemudian dengan background-nya ini kode warna dengan warna begini seperti warna jingga tapi lebih mudah teman-teman. Lebih ke arah warna
ya seperti itulah warna senja. Oke, kemudian dengan padding 30 dp teman-teman untuk linear layoutnya. Kemudian di dalam linear layout kita menggunakan text view, ada text view di sini dengan text forgot password, yang ini keterangan yang ini teman-teman, dengan text alignnya itu center berada ke tengah, dengan text size 20 dp, dan saya menggunakan text all caps yaitu dengan tipenya true, berarti semua daripada hurufnya itu kapital atau huruf besar, dengan text stylenya itu bold dengan menebalkan setiap hurufnya. Kemudian ada edit text. Edit text ini kita menggunakan hint ini seperti page holder, dengan dalamnya ada shadow, dengan ada margin topnya 10 dp, dengan teksnya italic atau garis atau huruf miring begini teman-teman. Di bawahnya edit text kita punya button dengan ID itu btn reset password, dengan background drawable radius yang diambil dari drawable teman-teman, dengan margin topnya itu 10 dp. Kemudian ditutup dengan linear layout, Android card view, widget card view, dan kemudian relative layout teman-teman. Oke, sekarang kita langsung menuju ke reset password activity. Di sini pertama seperti biasa karena kita menggunakan binding, di sini kita menggunakan private latent var binding untuk menginitasi variabel bindingnya yang di dalam activity reset password binding. Kemudian ada private latent var out firebase, ini untuk menghubungkan ke firebase. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita membuat untuk deklarasi bindingnya itu binding sama dengan activity reset password binding yang inflate layout dalam layout inflator. Kemudian yang set context view-nya itu binding root teman-teman, binding.root. Kemudian kita menggunakan support action bar ini untuk nge-hide title-nya. Kemudian kita menggunakan out sama dengan firebase out, get intense ini untuk validasi di out firebase yang itu untuk mendeklarasikan initasi variabel out teman-teman. Kemudian kita membuat binding ini untuk intentnya, kita membuat binding .btn reset password .set on click listener. Di sini kita membuat variabel email, kemudian binding ini input email ini adalah ID daripada teks email tadi, kemudian dalam bentuk text to string. Kemudian variabel edit email sama dengan binding input email teman-teman. Yang ini untuk ID-nya input email. Yang ini teman-teman di password di sini ada namanya input email. Yang ini teman-teman yang teks yang ini. Yang ini edit text yang hint ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke sini. Oke. Untuk itu kita membuat validasinya teman-teman. Jangan lupa untuk buat validasinya di sini sama seperti kita untuk login. Kita buat jika emailnya itu kosong, dia akan membawa pesan email dengan error yaitu email diperlukan. Kemudian edit email itu nge-request fokus. Jadi kalau kosong itu dia langsung balik lagi ke edit text-nya dengan menunjukkan message email diperlukan. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan email patterns di sini untuk email address-nya, kemudian matcher email. Jadi ini jika validasi yang ini teman-teman, jika kita menggunakan email yang tidak valid atau mungkin menggunakan email yang tidak sesuai dengan cara penulisan email, dia akan membawa pesan error itu email tidak valid. Kemudian di sini ada request fokus lagi sama seperti teman-teman, dia akan menuju ke arah itu dengan pesan email tidak valid dengan return set on click listener. Kemudian di sini ada firebase out, ini untuk firebase outnya teman-teman untuk ngesinkron di firebase-nya. Dengan get intense kita akan mengget intense send password reset email jika itu teman-teman, dengan kita mengirim password reset email di dalam email. Kemudian add on complete listener yang membawa jika dia sukses, di sini ada keadaan dalam kondisi jika dia sukses dia akan membuat variabel i sama dengan intent di dalam sini teman, di dalam activity ini this ke login activity, dia akan membawa ke login activity teman-teman dengan kelas Java. Kemudian dengan toast email verifikasi telah dikirim ke email, ini ke email kita teman-teman, dan dia akan nge-show dan start activity i, dalam i ini untuk deklarasikan variabel i. Kemudian finish untuk mendestroy dan kemudian membawa perubahan. Else jika dia error, dia akan di edit email ini dia akan membawa pesan error seperti ini teman-teman. Edit email, dia request fokus, dia akan kembali lagi teman-teman. Jika dia error teman-teman, dia tidak akan berpindah ke login activity. Oke teman-teman, pasti teman bertanya gimana cara kita ke activity ini, kita ke login activity teman-teman.
Di login activity kita membuat binding seperti ini, text forgot dot set on listener seperti ini teman-teman. Dengan variabel intent, kita membuat intent ini dari activity ini menuju ke reset password activity dengan start activity ini teman-teman. Untuk mendeklarasikan variabel ini. Oke, di sini teman-teman di login ini. Oke teman-teman, di sini kan ada kita hapus ini ada untuk updatean Android Studio-nya. Di sini ada text view yang forgot your password. Kita bisa klik saja teman-teman, dia akan mengarahkan kita ke activity register password activity. Oke, kita langsung running saja. Sekarang saya akan membuka Scripy untuk melihat demonya. Di sini kita buka di download. Ini oke teman-teman, di sini kita buat, dia akan, kita tunggu running dulu teman-teman. Kita menunggu running. Oke, selesai. Gradle innovation finish. Oke, dia akan teman-teman. Coba. Oke, kita coba register teman-teman. Kita membuat akun baru dulu di sini dengan email yang ini saja. Kata sandinya kita tulis 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Coba kita register dulu. Oke. Dia langsung mengarahkan ke sini, kemudian ke sini teman-teman. Dengan ini coba kita log out teman-teman. Kita log out dan ke sini, kemudian di sini kita menggunakan yang ini teman-teman. Coba kita sebentar teman-teman. Kita forgot your password, kita coba lupa passwordnya teman-teman. Coba kita udah mengarah ke sini, kita masukkan email kita tadi yang ini. Kemudian di sini teman-teman, kita tinggal reset password. Ini akan mengirim permintaan reset password ke email kita. Oke, email verifikasi telah dikirim ke akun email kita, dan setelah itu dia nge-finish dan membawa kita ke activity atau ke page login teman-teman. Oke, kita akan lihat teman-teman di sini. Ini sudah terkirim teman-teman passwordnya. Set your password for project yang ini, project kita. Jadi kita klik saja di sini. Dia akan membawa kita ke dalam ini mode Firebase-nya teman-teman. Store-nya dengan begini kita bisa ganti password kita menjadi 654321. Coba kita lihat dulu. Ini 6543, kita save teman-teman. Oke, di sini azan. You can now sign in with your new password. Berarti kita bisa ke login kembali dengan password baru kita. Coba kita login kembali teman-teman. Kita balik lagi teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Firestore. Di sini kita masuk dengan email kita yang tadi, yang ini dengan password yang sudah kita perbaharui, yaitu 654321. Oke teman-teman, kita langsung ngelogin saja. Oke, berhasil login ya teman-teman di sini. Oke, berhasil login. Berarti tandanya itu sudah berhasil teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih untuk support dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.